Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas review kedua kitab ini ya. Sebenarnya ini kitab yang bisa dikatakan sama ya, karena penulisnya itu ya adalah Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah yang baru meninggal di tahun ini ya, 2024. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang terbaik, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih ini yang kami dapat ada dua jilid buku yang seperti ini. Yang kanan ini edisi yang terbaru, sedangkan ini yang edisi lama. Dalamnya seperti apa, insya Allah akan kita bahas. Yang kiri dari penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i, sedangkan ini media Tarbiyah. Dari cover itu sama-sama hardcover, hanya saja ini ada tulisan edisi baru ya, revisi. Ada kurung revisi. Nah, tebalnya seperti ini, lumayan jauh ya. Kita coba yang edisi lama terlebih dahulu. Hardcover HVS, total ada 400 halaman pas, sedangkan yang baru totalnya ada 570 halaman, sama-sama HVS ya. Untuk edisi yang lama yang kami dapatkan itu adalah cetakan ketiga ya, di tahun 2016. Untuk cetakan pertamanya itu di 2014. Sedangkan ini yang kami dapat adalah cetakan yang kedua. Cetakan pertamanya kita lihat ya. Nah, yang kita dapat itu cetakan kedua tahun 2016. Ini ya, seperti yang cetakan ini sama tahunnya. Cetakan pertamanya tahun 2010. Langsung kita bahas ke daftar isi ya. Yang sebelah kiri ingat yang edisi yang cetakan lama, sedangkan kanan yang baru ya. Lihat di sini langsung ke definisi wudhu, langsung ke wudhu, sama-sama membahas mengenai wudhu, walaupun judulnya itu membahas mengenai masalah sholat, tapi dicantumkan juga wudhu ya, karena sudah satu paket lah di fikih itu ya. Nah, bedanya yang cetakan baru itu ada ini ya, benda-benda najis wudhu dan juga cara membersihkan najis tersebut. Sedangkan di sini langsung ke definisi wudhu yang sebenarnya ada di bab 2 yang baru ini. Lalu keutamaan wudhu yang masih ada di bab 2, yaitu di subbab yang C. Ya, ini masih keutamaan wudhu. Lalu ini sifat wudhu masih tetap di ini ya, bab kedua di bagian D. Lalu ini sifat wudhu dari niat sampai ke membasuh kaki ya, kepala, kaki, tertib. Lalu ini beberapa permasalahan seputar wudhu. Nah, ini sama beberapa permasalahan seputar wudhu, jadi ada ya. Lalu pembatal wudhu. Nih, pembatal wudhu, sedangkan di sini juga ada pembatal wudhu, masih di bab yang sama. Perkara-perkara yang tidak membatalkan wudhu ada. Lalu perkara yang diwajibkan untuk berwudhu sama. Lalu perkara yang disunahkan untuk berwudhu sama ya, ada. Lalu mengusap khuf sama ada. Lanjut, harap bersabar ya. Nah, di sini masih membahas khuf tadi ya, alias sepatu, mengusap sepatu. Ini mengusap kaos kaki, masih tetap dalam pembahasan yang sama ya. Yang mengusap khuf di sini ada juga sepatu yang menutupi, dan juga tayamum. Tayamum di sini ada juga. Ini masih di bab ketiga tayamum. Yang lama itu bab yang baru, ini bab yang ketiga sama. Lalu langsung ke kedudukan sholat. Lalu perbedaannya di sini ada rincian mengenai tanya jawab seputar wudhu ya, yang edisi lama ini. Ada pengertian hadas besar, hadas kecil, lalu ada niat dalam wudhu, terus ada wudhu bagi orang yang memakai gigi palsu. Sedangkan di sini tidak ada. Di sini langsung ke bagian sholat ya, kedudukan sholat. Sedangkan ini masih membahas mengenai masalah wudhu setelah tayamum tadi, sampai ke cara mengusap rambut bagi wanita ketika wudhu, lalu ke persiapan sholat. Sedangkan ini membahas mengenai kedudukan sholat. Jadi ada sedikit bedanya ya. Yang lama ini ada perincian di perkara wudhu tadi ya, tanya jawab seputar wudhu, sedangkan yang di kanan alias yang baru itu tidak ada. Tapi masalah di bab sholat, yang kanan alias yang baru ini lebih lengkap. Nah, di sini masuk ke persiapan sholat dari wajib bersuci dari hadas besar alias syarat sah sholat. Di sini sudah ada ya, syarat sah sholat, rukun-rukun sholat. Lalu di sini setelah syarat sah, lalu ke sifat sholat dari takbir sampai ke salam ya. Nah, sifat sholat pun di sini yang baru ada, sifat sholat Nabi.
sampai selesai ya di sifat sholat Nabi, sampai ke zikir di sini. Sampai ke zikir di sini penjelasan babnya mengenai sifat sholat agak lumayan banyak ya. Ini sedangkan yang kanan itu lebih ke secara umum saja seperti ini. Praktek sifat sholat Nabi tidak dijelaskan, yang katakanlah i'tidalnya di halaman berapa tidak dijelaskan, sedangkan yang di sini yang kiri lebih lengkap ya mengenai masalah perincian daftar isi saja. Setelah salam lalu ke berzikir, di sini pun ada zikir setelah sholat fardu ya. Di sini ada zikir setelah sholat fardu. Langsung ke kesalahan-kesalahan seputar masalah sholat di yang edisi lama ini ya. Nah, kesalahan sholat di sini pun ada. Nah, kesalahan seputar sholat. Jadi ada kesalahan seputar sholat. Nah, kesalahan sebelum sholat, ketika sholat, dan setelah salam. Di sini hanya sampai ke bab itu. Kesalahan setelah salam. Sedangkan yang di bab buku yang baru, babnya lebih lengkap mengenai masalah sholat. Setelah sifat sholat, zikir, lalu kesalahan dalam sholat, lalu dijelaskan sholat tatawu alias sholat sunnah. Nah ini ya, ada sujud tilawah juga, lalu ada sholat jamaah, sholat musafir, sholat Jumat. Sedangkan di yang lama tidak ada ya. Nah, sampai ke dari sholat khauf lalu sholat jenazah, sehingga totalnya sampai sekitar kurang lebih 577 halaman. Jadi bedanya itu ya, perincian mengenai sholat-sholat tatawu. Lalu bagaimana dengan isinya ya? Di sini bisa dilihat layoutnya, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Layout tulisannya besarnya seperti apa, fontnya, ada takhrij dan tahqiq juga, ada penjelasan ini ya, gerakan-gerakan. Ini yang edisi lama ya, sebentar. Ada penjelasan wudhu juga, si gambarnya ada ya, seperti ini, membasuh wajah. Yang baru pun sama, di sini ada ya. Ada foto-foto tata cara wudhu dan juga gerakan sholat, ada ya. Terdapat ini juga ya, pembatas buku. Takhrij dan tahqiq tentu saja ada ya, bisa dilihat di sini. Nah, foto gerakan sholatnya juga ada. Untuk hadis ada ini ya, teks Arab dan juga terjemah, juga takhrijnya di sini ya. Dan diambil yang dianggap sahih ataupun hasan, dan tidak terdapat hadis-hadis yang dhaif. Jadi enak untuk menghafalnya juga karena ada teks Arabnya ya, bisa untuk mudah untuk menghafal. Sama HVS, layoutnya hampir sama ya, layoutnya hampir sama. Besar tulisannya pun hampir sama lah. Ini perbandingannya ya, bisa dilihat. Tebalnya yang tadi berbeda, sudah dijelaskan bahwa yang baru lebih tebal, tingginya pun agak sedikit berbeda. Untuk harga silahkan teman-teman cek, tapi yang jelas yang baru ini agak lebih mahal ya. Silahkan dicek, masih banyak kok di ini Tokopedia ataupun Shopee ataupun di Lazada dan e-commerce yang lainnya ya, bisa dicek. Kalau misalkan teman-teman dirasa cukup pembahasan yang kiri, ya sudah, buku yang edisi lama saja. Tapi kalau misalkan lebih perinci mengenai masalah sholat, yang kanan berarti. Jadi tadi bisa disimpulkannya bahwa yang kiri pembahasan mengenai wudunya yang lebih lengkap, sedangkan yang kanan yang baru ini pembahasan mengenai sholatnya yang lebih lengkap, disertakan sholat-sholat atau alias sholat-sholat sunnah. Sedangkan yang di sini tidak ada. Ini kekurangannya tadi cuman kelengkapan mengenai masalah seputar wudhu ya, tanya jawab seputar wudhu. Tambahannya hanya itu saja. Silakan teman-teman cek mana yang diprioritaskan berdasarkan budget dan juga isi mungkin ya. Kami serahkan kepada teman-teman. Saya tidak akan menilai mana yang lebih bagus, tidak. Hanya saja menjelaskan mana plus dan minusnya. Itu saja mungkin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.